Halo semuanya, selamat datang di sesi bedah materi kita. Nah, hari ini kita bakal mengupas tuntas sebuah topik yang super menarik dan disajikan dengan sangat elegan berdasarkan materi dari Bapak M. Fajirin SH.MH. Beliau ini adalah dosen Fakultas Hukum di Universitas Muhammadiyah Pontianak. Di sesi kali ini, kita akan sama-sama membahas, menganalisis, dan meninjau secara kritis gimana sih sebuah praktek yang cuma diulang-ulang di masyarakat, yang mungkin awalnya cuma kita anggap rutinitas biasa, tiba-tiba bisa diakui dan ditaati sebagai sebuah kewajiban hukum yang formal. Seru kan? Ya, kita bakal ngomongin soal sumber hukum formil kedua, kebiasaan dan hukum adat. Yuk, langsung aja kita mulai. Oke, untuk alur pembahasan kita kali ini, kita akan mulai dari pengantar sumber hukum tidak tertulis, lanjut memahami apa itu hukum kebiasaan dan syarat-syaratnya, terus kita bakal bahas karakteristik sistem hukum adat. Setelah itu, kita lihat posisinya di hukum modern sekarang, dan terakhir ditutup dengan daftar pustaka. Sip, kita langsung masuk ke bagian pertama, yaitu pengantar sumber hukum tidak tertulis. Kalau dengar kata hukum, biasanya yang langsung terlintas di pikiran kita itu buku-buku tebal, pasal-pasal kaku, atau sidang di gedung parlemen kan? Padahal, realitasnya nggak selalu sesempit itu loh. Ada yang namanya unstatutory law, atau hukum yang tidak dibentuk oleh badan legislatif. Terus, kenapa konsep ini penting banget? Gini, masyarakat kita tuh kan sangat dinamis, terus bergerak. Nah, undang-undang tertulis itu sering banget keteteran, tertinggal oleh zaman, atau bahkan punya banyak celah kosong. Disitulah hukum tidak tertulis ini secara alami muncul sebagai perekat esensial. Dia yang ngisi kekosongan itu dan menjawab kebutuhan masyarakat yang terus berubah. Dari situ, mari kita selami lebih dalam di bagian kedua ini, memahami hukum kebiasaan. Anda mungkin sering dengar orang menyamakan kelaziman dengan kebiasaan dalam hukum. Padahal secara legal ini dua hal yang sangat berbeda. Habit atau kelaziman itu cuma perbuatan yang diulang-ulang tapi nggak ada ikatan kewajiban sama sekali. Kalau Anda nggak melakukannya ya nggak akan ada sanksi hukum yang menanti. Tapi ketika kita bicara soal custom atau kebiasaan dalam ranah hukum, tindakan berulang itu sudah terikat dengan rasa kewajiban hukum. Artinya kalau sampai dilanggar bakal ada sanksi sosial atau bahkan sanksi hukum dari masyarakat setempat. Itu batas pembedanya yang sangat tegas. Terkait hal ini, pakar hukum Ahmad Ali pernah memberikan sebuah penegasan yang brilian banget. Beliau bilang, kebiasaan barulah menjadi hukum kebiasaan jika menimbulkan kesadaran bahwa hal itu memang seharusnya dilakukan. Nah, coba perhatikan kata kuncinya, kesadaran. Jadi ini bukan cuma soal ikut-ikutan tren, tapi ada dorongan kuat dari dalam diri masyarakat yang berasa bahwa hey, tindakan ini memang sebuah kepatutan dan keharusan mutlak. Lalu pertanyaannya, gimana caranya sebuah kebiasaan biasa bisa naik level jadi hukum? Ini dia bagian ketiganya. Syarat kebiasaan menjadi hukum. Ternyata nggak sembarang kebiasaan bisa diangkat derajatnya jadi hukum formil. Ada 3 langkah krusial di sini. Pertama, harus ada usus. Maksudnya, perbuatan itu harus dilakukan secara terus-menerus dan berulang-ulang dengan pola yang sama. Kedua, dan ini yang paling esensial, harus ada opinio necessitatis. Ini unsur psikologisnya, di mana masyarakat punya keyakinan kuat kalau perbuatan itu adalah aturan hukum yang mengikat. Dan yang ketiga, biasanya butuh semacam penguatan atau pengakuan formal dalam bentuk tertentu. Ini biar hukum tersebut bisa benar-benar ditegakkan untuk semua orang, termasuk bagi mereka yang mungkin awalnya kurang setuju. Konsep yang barusan kita bahas itu sebenarnya udah dirumuskan sejak lama dalam sebuah postulat hukum kuno berbahasa Latin. Bunyinya, longa et inveterata consuetudo opinio necessitatis. Intinya sederhana, tapi dalam banget. Sebuah praktek yang berlangsung terus-menerus dalam waktu yang sangat lama, kalau digabungkan dengan rasa kewajiban batin dari masyarakat, pada akhirnya bakal melahirkan kekuatan yang mengikat secara hukum. Jadi, repetisi atau pengulangan itu benar-benar menciptakan kekuatan normatif. Tapi tunggu dulu, ada pengecualian yang absolut di sini. Nggak semua kebiasaan, seberapa sering pun diulang, bisa otomatis lolos jadi hukum yang diakui negara. Gimana kalau kebiasaannya buruk? Materi kita menyoroti secara spesifik bahwa kebiasaan yang nggak adil atau melanggar hak asasi manusia itu pasti ditolak. Contoh historisnya adalah tradisi mengayau atau perburuan kepala oleh suku Dayak di masa lampau. Praktik kayak gini jelas dilarang keras karena bertentangan dengan peri kemanusiaan dan tentunya menabrak nilai-nilai Pancasila sebagai sumber dari segala sumber hukum kita. Jadi ia tetap ada filter moral dan konstitusional yang bekerja. Nah, sekarang kita geser fokus sedikit ke konteks yang sangat khas Indonesia. Di bagian keempat, karakteristik sistem hukum adat. Kalau kita tarik ke belakang, istilah hukum adat ini punya sejarah penamaan yang menarik. Istilah aslinya adatrecht. Itu pertama kali dicetuskan oleh seorang sarjana Belanda bernama Snoek Hergronje.
Istilah ini merujuk pada aturan-aturan tradisional yang nggak tertulis, yang kelestariannya dijaga murni oleh kesadaran hukum masyarakatnya. Dan sistem ini nggak cuma mendominasi Indonesia loh, tapi juga mewarnai berbagai tatanan masyarakat di negara-negara Asia lainnya. Tokoh hukum nasional kita, Profesor Supomo, punya pandangan yang sangat indah tentang ini. Beliau menyatakan, hukum adat berurat dan berakar pada kebudayaan tradisional, menjelmakan perasaan hukum yang nyata dari masyarakat. Pernyataan ini ibaratnya mengingatkan kita bahwa hukum adat itu bukan sekedar deretan aturan yang kaku dan kering, tapi benar-benar cerminan langsung dari jiwa, budaya, dan rasa keadilan yang berdenyut di nadi masyarakat akar rumput. Jadi apa sih yang bikin hukum adat ini punya karakter unik? Pertama, jelas karena sebagian besar sifatnya tidak tertulis dan tradisional. Kedua, dia sangat elastis. Dia bisa beradaptasi dengan kebutuhan zaman, nggak kaku kayak pasal undang-undang. Ketiga, sifatnya itu sangat kedaerahan atau terlokalisasi. Bayangin aja perbedaan corak antara adat Bugis, Minangkabau, atau Jawa, semuanya punya warnanya sendiri. Keempat, kalau ada konflik, penyelesaiannya selalu mengedepankan musyawarah mufakat, bukan sekedar menjatuhkan hukuman. Dan terakhir, hukum adat di Indonesia itu sering banget masih memancarkan corak religius magis, menyatu erat dengan sistem kepercayaan tradisional setempat. Ini membawa kita ke pertanyaan penting di era sekarang. Masuk ke bagian kelima, kedudukannya dalam hukum modern. Kalau kita merujuk pada literatur fundamental, misalnya buku ilmu hukum karya Profesor Satjipto Raharjo, kita bisa melihat bahwa para akademisi kita udah lama banget menyoroti isu ini. Bangsa dengan akar tradisi budaya yang sekuat kita pasti punya tantangan tersendiri buat mengintegrasikan nilai tradisionalnya ke dalam sistem negara modern. Pesan utamanya adalah hukum kebiasaan dan hukum adat itu bukan cuma relik atau fosil masa lalu. Mereka adalah entitas yang hidup, terus dipelajari, dan secara aktif diakomodasi oleh ilmu hukum modern kita. Dan ini bukan sekedar omongan akademis di atas kertas loh. Jaminan eksistensi hukum adat itu tertanam kuat di konstitusi kita. Pasal 18 Undang-Undang Dasar 1945 itu secara eksplisit menjamin, mengakui, dan menghormati kesatuan masyarakat hukum adat beserta hak-hak tradisionalnya, termasuk hak asal-usul. Tentu dengan catatan, selama mereka masih hidup dan sejalan dengan perkembangan masyarakat serta prinsip NKRI. Ini bukti nyata kalau sistem hukum modern kita itu merangkul hukum kebiasaan. Nah, ini salah satu contoh kasus nyata yang paling saya suka, yang ngebuktiin seberapa elastisnya hukum adat waktu bersinggungan dengan sistem modern lewat apa yang kita sebut jurisprudensi adat. Dulu, di beberapa masyarakat adat yang ketat dengan sistem patrilineal, seorang janda itu sama sekali nggak diakui sebagai ahli waris suaminya yang meninggal. Tapi seiring berjalannya waktu, nilai keadilan kan berkembang ya. Mahkamah Agung kemudian merespons ini dengan putusan-putusan yang akhirnya menjadi jurisprudensi tetap. Jurisprudensi ini secara efektif memodernisasi aturan adat tersebut. Hasilnya, sekarang secara hukum, janda diakui sah sebagai ahli waris. Keren banget kan melihat hukum yang hidup itu benar-benar berevolusi? Kita sampai di penghujung pembahasan. Bagian ke-6, daftar pustaka. Tentu saja, analisis mendalam dari Bapak M. Fajrin tadi didukung oleh literatur-literatur yang luar biasa berbobot. Karya-karya dari nama-nama besar seperti Profesor Satjipto Raharjo, Ahmad Ali, Profesor Supomo, hingga R. Subekti. Daftar pustaka ini memastikan kalau pemahaman yang kita bangun hari ini berdiri di atas fondasi akademik yang sangat solid. Boleh banget nih dicatat kalau Anda mau mendalami topik ini lebih jauh lagi. Sebagai penutup sesi bedah materi kita kali ini, saya mau ngajak teman-teman buat merenung sedikit. Di tengah laju modernisasi masyarakat kita yang begitu masif, dengan meledaknya ruang digital, budaya kerja remote, atau tren transaksi virtual, kira-kira praktek keseharian apa ya yang hari ini cuma kita anggap kebiasaan biasa, tapi kelak bakal berevolusi jadi hukum formil di masa depan? Jangan lupa, hukum itu hidup dan kita semua adalah bagian dari proses penciptaannya. Terima kasih banyak udah ikut belajar dan menganalisis bareng saya hari ini. Sampai jumpa di sesi bedah materi seru lainnya.